Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Permatasari, NIM 1703578 dari kelompok 8. Di sini akan menjelaskan materi terkait pendekatan dalam pembelajaran sains untuk anak usia dini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait pendekatan saintifik. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Sebelumnya dipersilahkan untuk melihat PowerPoint yang telah di-share oleh kelompok kami. Di sini langsung saja mulai ke materi. Yang pertama ada konsep pendekatan saintifik. Menurut Sudarwan, dalam Permendikbud 2013 menjelaskan bahwa pendekatan saintifik adalah pendekatan inti bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, dan penjelasan tentang suatu keberadaan. Dengan kata lain, pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan untuk memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada struktur logis dengan tahapan mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Sebelumnya pasti teman-teman juga udah pada mendengar gitu ya, apa pendekatan saintifik atau pembelajaran saintifik itu sendiri. Selanjutnya di sini ada 5 standar pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu ada Children Develop Inquiry Skills, yang artinya anak-anak mengembangkan keterampilan penyelidikan, di mana anak-anak memang suka bereksplorasi. Jadi ketika ada sesuatu hal yang menuntut rasa keingintahuan yang mendalam, maka mereka akan langsung mengobservasi hal yang mereka sangat ingin ketahui. Makanya di sini pembelajaran saintifik itu mengembangkan keterampilan penyelidikan. Yang kedua, di sini ada Children Observe and Investigate Matter and Energy, yang artinya anak-anak mengamati dan menyelidiki materi dan energi. Di sini lebih ke apa objek yang menjadi pusat penyelidikan anak-anak gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga juga di sini ada Children Observe and Investigate Living Things, yang artinya anak-anak mengamati dan menyelidiki makhluk hidup. Makhluk hidup kan di sini ada banyak ya teman-teman. Ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Children Observe and Investigate the Earth. Artinya anak-anak mengamati dan menyelidiki bumi. Jadi sesuatu yang berada di bumi ini gitu, pasti anak-anak akan mudah tertarik gitu. Dan yang terakhir ada Children Gain Experience in Asing Technology, yang artinya anak-anak mendapatkan pengalaman dalam menggunakan teknologi, khususnya pada era digital saat ini ya teman-teman, dimana pasti gitu ketika anak menggunakan teknologi yaitu banyak mendapat pengalaman dari apa yang ia lakukan gitu. Dan selanjutnya di sini ada tentang manfaat penerapan pendekatan saintifik. Yang pertama di sini ada lebih mudah diterima oleh anak. Yang kedua, lebih bermakna bagi anak. Maksudnya bermakna di sini jadi ilmu yang didapat oleh anak melalui pendekatan saintifik itu jadi lebih bermakna gitu untuk si anak, karena ia sendiri gitu yang menyelidiki hal-hal yang sangat ia ingin ketahui gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga di sini ada lebih utuh diterima oleh anak. Yang keempat, lebih melekat menjadi perilaku anak. Yang keenam, mengurangi verbalisme. Verbalisme di sini teman-teman, jadi guru itu tidak dominan gitu dalam menjelaskan secara lisan gitu kepada peserta didiknya gitu atau anak-anak. Kemudian yang keenam yaitu lebih mudah diterapkan oleh anak, karena pendekatan saintifik ini jadi karena pusatnya anak gitu ya teman-teman, jadi tidak ada kayak aturan baku gitu harus seperti apa gitu, jadi lebih mudah diterapkan. Selanjutnya di sini anak lebih menghargai kemampuan yang diperolehnya.
Yang ke-8, anak lebih percaya diri. Yang ke-9, anak lebih bangga terhadap kemampuan yang diperolehnya. Dan yang terakhir, kemampuan yang diperoleh lebih permanen. Oke, nah di sini ya teman-teman, seperti yang telah dijelaskan pada slide tentang konsep pendekatan saintifik, bahwa ada 5 tahapan dalam pendekatan saintifik ini gitu. Dan slide ini akan memaparkan gitu apa saja gitu yang dimaksud dengan kelima tahapan tersebut. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama di sini ada tahap mengamati, yang artinya kegiatan menggunakan semua indera meliputi penglihatan, penghidu, peraba, dan pengecap untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Jadi mengamati di sini dengan kata lain mengobservasi gitu. Anak mengobservasi hal yang menurut ia menarik. Nah, dalam tahap mengamati ini, guru berperan sebagai pengamat dan pendukung atau fasilitator, bukan sebagai instruktur. Yang tahap kedua yaitu tahap menanya. Maksudnya di sini yaitu proses berpikir yang didorong oleh minat keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Jadi ketika tadi anak tertarik gitu ya pada sebuah objek gitu di tahap mengamati, kemudian tahap selanjutnya ia jadi selangkah lebih ingin tahu gitu apa gitu ya dengan cara dia bertanya gitu ke gurunya gitu. Nah, menanya juga sebagai proses menggali pengetahuan baru. Guru dapat membantu anak untuk menyusun pertanyaan yang ingin mereka ketahui. Langsung teman-teman, yang tahapan ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Nah, tahapan ini yaitu proses mencari jawaban dari berbagai pertanyaan yang disampaikan anak pada tahap menanya. Jadi ketika anak udah dalam proses menanya gitu, kan dia mengetahui gitu ya apa sih jawaban-jawaban yang ia tanyakan. Nah, jadi di sini waktunya ia mengumpulkan informasi yang ia dapat gitu. Selanjutnya tahap keempat, menalar atau mengasosiasi, yaitu kegiatan menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang didapatkannya. Jadi ketika anak udah tahu nih ya pengalaman sebelum-sebelumnya, terus sekarang menemukan objek yang baru, sesuatu yang baru. Nah, dalam tahap menalar atau mengasosiasi ini, dia itu mencocokkan gitu pengetahuan yang sebelumnya ia ketahui dengan pengetahuan yang baru ia ketahui. Dan yang terakhir yaitu tahap mengkomunikasikan. Artinya, proses penguatan pengetahuan atau keterampilan yang didapatkan oleh anak. Nah, di sini juga teman-teman ada langkah-langkah pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah atau yang disebut juga pendekatan saintifik. Di sini lebih memaparkan bagaimana peran guru dan peran anak dalam setiap tahapan pendekatan saintifik. Boleh dilihat juga slide-nya ya teman-teman. Nah, dalam kegiatan observasi, tugas guru di sini ialah mengkondisikan kelas serta dengan cara menyiapkan sejumlah alat permainan edukatif atau APE, dan guru juga membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan kegiatan observasi. Nah, di sini udah jelas ya, guru itu sebagai fasilitator gitu, teman-teman. Jadi yang menyediakan hal yang kiranya anak itu bisa mengobservasi gitu, yang sesuatu yang belum anak ketahui sebelumnya. Dan di sini peran anak juga yaitu mengamati objek dengan menggunakan indera seperti penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya dalam tahap kedua yaitu kegiatan menanya. Peran guru di sini yaitu menstimulus anak untuk bertanya, membimbing anak untuk menyempurnakan pertanyaannya, dan yang terakhir mengembangkan rasa ingin tahu anak. Jadi ketika muncul nih ya pertanyaan anak akan sesuatu objek yang merasa ia tuh tertarik gitu, guru di sini menstimulus gitu hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan oleh anak dan bagaimana cara anak untuk menyampaikan pertanyaannya tersebut. Selanjutnya di sini peran anak dalam kegiatan menanya yaitu bertanya tentang segala sesuatu yang diamati, belajar merangkai kalimat bertanya,
dan berupaya untuk mencari informasi tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap asosiasi. Peran guru di sini bertanya tentang apa yang pernah dialami anak sebelumnya terkait dengan aktivitas yang dilakukan saat ini. Dan yang kedua, bertanya yang bersifat membimbing agar anak bisa menyempurnakan pengalamannya. Jadi yang tadi ya teman-teman, bahwa ketika tahap asosiasi ini, guru itu menanyakan gitu, kira-kira hal yang sebelumnya anak pernah dapatkan itu seperti apa gitu, dan ada hubungan keterkaitan gak gitu dengan kegiatan yang baru saja ia lakukan gitu. Dan peran anak juga dalam tahap kegiatan asosiasi ini yaitu mengingat kejadian, pengalaman, atau kegiatan serupa yang pernah dilaluinya untuk menjawab stimulus yang diberikan oleh guru ya teman-teman gitu, dan menyempurnakan pengalamannya. Jadi dalam tahap asosiasi ini anak-anak itu menghubungkan gitu pengalaman yang sebelumnya ia sudah ketahui dengan pengalaman yang baru saja ia ketahui. Dalam tahapan keempat yaitu percobaan, di sini peran guru adalah membimbing anak melakukan aktivitas untuk membuktikan rasa ingin tahunya, dan yang kedua, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sebab akibat. Jadi ketika anak udah bisa gitu ya menghubungkan pengalaman sebelumnya dengan pengalaman yang baru saja ia dapatkan, tahap ini gitu guru itu membuktikan gitu rasa ingin ketahuan anak tuh seperti apa, dan menanyakan gitu, ada nggak sebab akibat atau ada tidak keterkaitannya antara pengalaman yang sudah ia dapatkan sebelumnya dengan kegiatan yang baru saja ia lakukan. Juga di sini peran anak dalam tahap percobaan yaitu melakukan berbagai percobaan dan melihat pembuktian sebab akibat. Dan yang terakhir teman-teman di sini yaitu dalam kegiatan melaporkan atau mengkomunikasikan, peran guru di sini ialah meminta anak untuk bercerita tentang kegiatan yang dilakukannya, dan yang kedua meminta anak untuk menunjukkan hasil kegiatannya. Jadi dalam proses kegiatan melaporkan ini, anak itu dituntut untuk bisa mengkomunikasikan apa pengalaman yang baru saja ia dapatkan. Dan peran anak dalam kegiatan mengkomunikasikan atau melaporkan ini yaitu menceritakan kegiatan dan menunjukkan hasil kegiatan kepada guru. Nah, sekian teman-teman penjelasan mengenai pendekatan saintifik oleh saya Anissa. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam kelas dan tidak harus berjarak gitu kayak gini gitu. Semangat teman-teman, jaga kesehatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.